Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Babab Dito di Cerita Macet. Bercerita di tengah kemacetan. Ahai. Oke, di episode sebelumnya gua udah share bahwa, dan gue juga nanya, lo lebih pilih mobil baru dengan budget yang sama, lo lebih pilih mobil baru atau mobil bekas tapi kualitasnya oke, atau mobil baru ya kualitasnya seadanya gitu ya. Dan gue lebih memilih mobil bekas tapi kualitasnya oke. Mobil yang gue beli adalah Mercedes-Benz C240 tahun 2006. Harganya ya sekitar 100-an lah gitu, tapi 100 bawah. Jadi A few moments later. dalam memilih mobil bekas pun, yang pertama harus kita cek adalah kilometernya. Nah, kilometernya nih. Jadi memilih mobil bekas tuh tidak semudah, tantangannya adalah tidak semudah memilih mobil baru dari showroom. Karena kalau mobil baru dari showroom udah pasti dengan lu keluarin misalkan 100 juta gitu ya, gitu. Dengan harga 100 juta udah pasti lu akan dapetin spek yang sama. Lu mau ke showroom manapun speknya akan sama. Tantangannya kalau beli mobil bekas adalah dengan spek yang sama gitu ya, belum tentu secara kondisinya sama, beda sama mobil baru. Disitulah tantangannya. Hal yang pertama gue cek gitu ya, gue belajar sana sini sama temen-temen gue yang biasa udah sedang bermain mobil-mobil bekas gitu ya. Tanya sana sini, yang pertama harus dilihat adalah kilometer. Jadi yang akan gue bahas di video kali ini adalah kilometer. Nah, lu lebih dengan budget yang sama nih ya, let's say 100 juta lagi, lu lebih memilih tahun 2006 kilometernya 70.000 atau lu milih 2008 tapi kilometernya 130.000. Lu pilih yang mana? Nah, jawab di komen ya. Atau jawab atau biar seru lah. Gua akhirnya memutuskan lah bahwa waktu gua dengan paham itu, akhirnya gua mencari mobil dengan budget yang gua punya, sebuah merek Mercedes-Benz gitu ya. Gua fokusin lah ini di Mercedes-Benz. Carilah gua Mercedes-Benz yang sesuai dengan budget, dan gua lihat. Akhirnya gua memutuskan untuk memilih yang kilometer rendah dibanding yang tahun lebih baru tapi kilometernya tinggi. Dan setelah gua beli, apa yang terjadi? Iya, tidak selamanya yang kilometer rendah pun bagus. Ya walaupun gua nggak tahu waktu itu kilometer tinggi bagus apa enggak gitu, tapi akhirnya gue pelajari lagi sebenarnya bagaimana cara memilih mobil bekas gitu ya. Nah, akhirnya setelah apa yang gue pelajari gitu, ternyata intinya yang penting adalah mobil itu terawat atau tidak gitu. Nah, sebelum ke situ ngomongin kilometer gitu ya, kenapa sih lu kalau beli mobil baru lu dapat gratis servis kurang lebih rata-rata 50-70 ribu, dan itu bisa 4-5 tahun. Kenapa? Karena emang kalau mobil baru rata-rata emang daya pakainya sekitar segitu. Dan kenapa pakai kilometer segitu? Karena rata-rata hasil perhitungannya katanya, konon gitu, hasil perhitungan dealer atau showroom tuh berdasarkan survei, orang Indonesia ini normalnya kalau lu pakai secara normal gitu ya, lu pergi ke kantor tiap hari, lu ada kesananya ada kesininya gitu ya, rata-rata per tahunnya itu 10-15 ribu kilometer. Jadi kalau lu mau lihat, lu mau beli tahun kayak mobil gua sekarang yang gua pakai ini tahun 2006,
tahun 2006 itu adalah kalau sekarang berarti kurang lebih udah berapa tahun, itu agak kurang pintar ya matematika sekarang. 14 tahun, 16 tahun. 16 tahun coy. Iya, 16 tahun. Dengan asumsi 10.000 atau 15.000 lah. Kalau 10.000 berarti range-nya kurang lebih harusnya ada di 160.000 sampai berapa? Ya 15 kali 16 ya segitu dah. 225 something lah. Terus 25 tambah 16. Ya kurang lebih 230-an gitu. 160.000 sampai 230.000-an. Kalau mobilnya udah dipakai situ, itu pun kadarnya adalah kadar antara normal sampai lumayan agak capek. Tapi kalau udah di atas itu bener capek. Nah, gua ambil mobil ini tahun 2006, kilometernya 78.000. Berarti emang mobil ini dulunya lebih banyak disimpan dibanding dipakai, gitu kan? Tapi balik lagi, wajar apa enggak nih itu dipakainya? Kenapa? Karena kalau disimpan terus pun, karena mobil ini sudah ada electrical dia, masih lo tahun 2006 udah dipakai electrical gitu ya. Akhirnya apa? Bisa jadi ada permasalahan di sistem elektrikalnya karena nggak pernah dipakai, gitu kan? Jadi juga kita harus teliti, gitu. Tapi ntar kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya adalah yang pertama dulu lihat kilometernya wajar nggak sih, gitu. Jadi kalau lu mau sekarang 2022, lu mau beli mobil 2020, lu lihat kilometernya. Kalau kilometernya masih sekitar 20 ribuan sampai kurang lebih 30 ribu masih normal. Tapi kalau kilometernya udah 50 ribu udah nggak normal gitu. Contohnya taksi. Kalau lu lihat gue sempat kemarin ngeliatin mobil-mobil X taksi gitu ya, Mercedes X taksi tahun 2015 bos, berarti kurang lebih 8 tahun bos ya, 8 tahun 7 tahun. Dengan 7 tahun lu tahu kilometernya total berapa? Di 180.000 sampai 200.000. Paling bagus gua lihat 2015 X taksi itu sekitar 140 ribuan tahun 2015. Berarti apa? Setahunnya 20 ribu lebih gitu. Oh ya wajar taksi. Padahal ini taksinya taksi premium. Yang mana kalau taksi premium cenderung dia ngetem di hotel-hotel gitu kan, lebih jarang mobilenya lah gitu. Itu aja udah segituan. Jadi nah, kenapa kilometer penting? Karena balik lagi nanti kekuatan mesinnya pasti udah harus ada peremajaan lah, kaki-kaki lah. Itu yang harus lu pahami pada saat lu memilih kilometer mobil bekas, kilometer rendah apa kilometer tinggi gitu, tapi tahun yang agak baru gitu. Nah, tapi ada pemahaman lain lagi yang gue pelajari, bahwa lu walaupun kilometer lu tinggi tapi selama servis record gitu ya, atau lu selama servisnya bagus, ya kenapa enggak? Atau bisa jadi kalau lu milih kilometer tinggi tapi ternyata dia kilometernya misalkan ini 2006 gitu ya, 2006 kilometernya udah tinggi, misalkan 140.000, walaupun masih mungkin tahap wajar, tapi di situ udah dikasih tahu keterangannya di sama penjual nih, sudah peremajaan A B C D E F bla 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 bla. Oh, kalau gua akan lebih milih itu. Mungkin nantinya kalau gue milih, karena kemarin gue belum tahu ya gue main sikat aja. Kenapa? Karena pada saat gue waktu itu cuma sebatas tahu kilometernya lebih rendah. Ternyata yang namanya kendaraan tetap ya punya usia gitu. Dengan kilometer yang di bawah 80.000, 78.000 gitu ya. Ternyata nggak selamanya juga benar, karena mungkin pengurus yang pemilik sebelumnya belum tentu pengurusnya bagus gitu. Yang hasil apa? Oh ternyata mesin gua ini ada kekurangannya, harus ganti A, B, C, D. Oke, jajan lagi gitu kan. Tapi it's okay, selama jajannya masih dalam tahap wajar. Yang paling apes kalau misalkan lu udah dapatnya harganya nggak standar pasaran, tapi udah harus banyak bebenahnya. Wah itu keselnya setengah mati gitu. Ini aja gue udah dapat di bawah pasaran,
ya. Tapi untungnya, dan ini masih ada yang harus dibenahi gitu, tapi untungnya benahannya nggak terlalu banyak. Seperti apa aja nanti gue akan ceritain lah perjalanan mobil ini seperti apa. Karena berdasarkan kemarin orang bengkel yang gue temuin, namanya Kang Wahyu di MyStar Cibinong. Nah Kang, kalau pertama kali baru pakai mobil tua, urus dulu, pakai dulu, nikmatin dulu. Itu aja sharing gua kali ini. Jadi balik lagi gua tanya, kalau lo mau beli mobil bekas, lo mau beli yang kilometer rendah tapi tahunnya tahun lama ya, atau kilometernya tinggi tapi tahunnya tahun lebih baru. Dengan budget yang sama tentunya. Jangan lupa di like, di subscribe gitu ya. Kalau perlu di share. Itu aja, sampai ketemu lagi di celoteh salah. Sampai ketemu lagi di cerita macet berikutnya. Ahai.